Shalom warga kerajaan. Tanpa terasa kita masuki bulan ketiga dari tahun The Empowering Grace. Dan temanya ada how to apply the gift. Bukan cuma menerima, tetapi bagaimana yaitu mengaplikasikannya. Dan saya mengikuti Osbury Campus Revival yang berlangsung selama 2 minggu 24/7. 24 jam, saudaraku, bukan 7 tapi 14 hari. Luar biasa. Dan semua orang mencatat lagu apa yang dinyanyikan sampai Tuhan hadir. Tetapi sebagai pengajar, saya langsung periksa khotbah apa yang dimulai dalam pertemuan tengah minggu kampus itu yang tidak pernah bisa berhenti, di mana kehadiran Tuhan begitu nyata. Ternyata pengkhotbah yang tidak dikenal siapapun menyampaikan Roma 12 sampai dengan selesai, yaitu how to apply the gift. Bagaimana apa yang harus dilakukan, saling membantu, saling menolong, bahkan mengampuni musuh. Dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa yang namanya kasih karunia. Karena itu tema kita tahun ini Empowering Grace, kasih karunia yang memampukan. Tetapi kuncinya sebetulnya adalah Roma 11:36. Kita tahu Alkitab itu tidak dibatasi oleh fatsal maupun nomor. Tetapi ini kuncinya. For of him and through him and to him are all things, to whom be the glory forever. Amen. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, melalui dia, ya, dan untuk dia. Dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang kita lakukan, baik dalam bisnis, dalam keluarga, yaitu memberikan charity, bantuan dan sebagainya. Kalau nama Tuhan tidak dipermuliakan, tapi nama kita yang dipermuliakan, berarti kita miss the mark. Kita tidak mencapai tujuannya. Nah, kita melihat dalam Roma 12 ayat 1, dimulai dengan mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup. Sayang dalam bahasa Indonesia disebut persembahan yang hidup. Bukan a living offering, but a living sacrifice. Altar itu bahasa Latin tusia, yaitu menyembelih. Ya, itulah saudaraku sacrifice. Ya, Yesus berkata dalam Mazmur 19 itu ada satu nubuatan tentang dia. Ikatlah aku pada tanduk-tanduk mezbah. Dia tidak lihat dirinya sebagai victim, tetapi sebagai victor, sebagai sacrifice. Dan kita lihat kalau belum mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran dan tidak ditaruh atas mezbahnya Tuhan, maka kita tidak akan mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Kalau itu persembahkan tubuh kita lebih dulu. Yang nomor 1 perlu disucikan itu lidah kita. Lidah dan mulut kita banyak bersalah dengan perkataan kita, bukan? Dan saudaraku yang kekasih, ketika kita mempersembahkan holy, separated unto God, dan kemudian berkenan, kudus dan berkenan kepada Tuhan, baru mengetahui apa yang baik, berkenan dan sempurna. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan tidak untuk manusia. Baru setelah itu nanti kita akan belajar minggu depan, yaitu karunia-karunia itu terjadi. Jadi pertama-tama offer yourself as a sacrifice, a living sacrifice. Bukan setelah mati saudaraku berikan kornea mata dan sebagainya. Mumpung sekarang persembahkan dan pisahkan diri dari dunia. Jangan mau diubah oleh dunia, but transform, berubah oleh pembaruan pemikiran kita. Segala sesuatu berhubungan dengan hati dan pikiran. Karena itu, kalau ingin mengalami revival, serahkan dirimu dulu. Karena revival harus dimulai dari hati kita. God bless you, warga kerajaan. Amin.